Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan kisah tentang sahabat Nabi Muhammad SAW, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar kalian tentang cerita ataupun kisah para sahabat Rasulullah yang saya kaji dari artikel kisah sahabat Nabi. Kemungkinan banyak kurang atau tidak sepemahaman, sekiranya kita dapat memperbaiki bersama dengan cara kalian komentar di video kali ini. Dan tidak berlama-lama lagi, yuk kita lanjutkan videonya, saksikan sampai habis ya agar dapat memahami isi video ini. Terima kasih sahabat. Siddiq ini disebabkan karena beberapa kejadian bersama Nabi SAW. Yang pertama sekali adalah pada saat Nabi SAW mengajaknya masuk Islam, kemudian menceritakan kepadanya kisah Gua Hira, datangnya Jibril dalam poster asli sebagaimana dalam hadis Bukhari, ya, bahwasanya Nabi SAW berkata, ya, pada saat saya turun dari Gua Hira menuju ke rumah saya, maka Jibril dengar suara dari langit mengatakan, wahai Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Lalu Nabi SAW katakan, saya angkatkan kepala saya ke langit, di sana saya lihat badan Jibril memenuhi langit, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, dan Jibril memiliki 600 ekor sayap, gitu kan? Yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Tapi pada saat itu, Nabi SAW menyampaikan kepada Khadijah, Khadijah percaya. Maka orang yang pertama masuk Islam, wanita adalah Khadijah. Lalu orang kedua yang diceritakan adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar pada saat itu, begitu Nabi SAW selesai mengucapkan, langsung dia bilang, apa tuntunanmu hai Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung syahadat pada saat itu. Tidak ada keraguan sedikit pun. Langsung. Bayangkan ya, orang menceritakan tentang malaikat yang pada saat itu tidak ada sama sekali. Sekarang saja dengan teknologi canggih, orang kalau bukan dengan iman tidak percaya, apalagi zaman itu. Tapi di sini Abu Bakar tidak ragu sedikit pun. Dan ini adalah bukti yang sangat nyata, ya, kata para ulama tentang wajarnya beliau mendapatkan julukan Siddiq. Karena Siddiq itu artinya adalah mempercayai informasi yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan yang kedua mengamalkannya. Kita mulai misalnya dari poin pertama. Jadi ada dua bukti nyata Siddiq itu harus ada pada diri seseorang, mempercayai semua apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, ma da'autu ahadan ilal islami illa kanat indahu kabwah wa nazar wa taraddad illa ma kana min Abi Bakr bin Abi Kuhafa ma aqamah hina zakartuhu lahu wa ma taraddada fi. Tidak ada seorang pun yang aku tawarkan Islam kecuali kadang-kadang masih ada pertanyaannya, kadang-kadang masih ada pertimbangannya, kadang-kadang masih ragu, kecuali Abu Bakar. Ya, di sini pertanyaan juga wajar. Khadijah waktu diceritain tentang Gua Hira masih bertanya, gitu kan? Yang lain masih bertanya. Ada orang masih mempertimbangkan, besoknya baru datang syahadat, lusanya baru datang syahadat, gitu kan? Atau orang yang menolak, ragu, kecuali Abu Bakar bin Abi Kuhafa. Maka dia tidak menunggu sedetik pun, sesaat pun. Pada saat aku tawarkan Islam dan aku tentang Gua Hira, dia langsung mengikuti dan mengimaninya. Ini berarti ciri Siddiq yang pertama. Artinya kalau antum mau jadi orang Siddiq, harus antum yakin Allah dan Rasulnya ada dan benar, serta itu jadikan patokan hidup. Yang kedua, ya, kata para ulama, patokan utama orang menjadi Siddiq yang Abu Bakar tunjukkan adalah tadbiq al-haq wa nashrihi. Kalau tadi yang pertama adalah sidqu Allah wa Rasuluh, jadi mempraktikkan kebenaran yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan dan menyebarkannya. Buktinya Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat beliau pertama masuk Islam, baru syahadat nih, dengarin cerita dari Nabi SAW. Baru kalau kita sekarang mungkin ikut pengajian lah, apa yang beliau lakukan? Pulang ke rumahnya duduk-duduk nunggu berita dari Nabi SAW. Belum pulang ke rumahnya langsung nyebarin Islam. Kayak antum dari pengajian langsung ketemu teman, telepon, tadi saya dari pengajian, tadi dibahas masalah ini, tadi ada hadis ini, diceritain. Habis telepon teman yang satu, telepon lagi teman yang satu, mungkin 10-20 teman diteleponin sama dia, diceritain. Pernah gak antum berpikir begitu dari pengajian? Gitu kan? Kadang-kadang akhirnya ngomongnya yang lain, tidak disebarkan. Maka Abu Bakar apa? Setelah syahadat dengan Nabi SAW, detik itu juga langsung menebarkan Islam. Dan ikhwas sekalian, dari 10 orang yang dijamin masuk surga, 6 orang, berarti 7 dengan Abu Bakar ya. Jadi cuma 3 orang yang bukan, 6 orang masuk Islam di tangannya Abu Bakar.
yang dijamin masuk surga nih, gitu kan? Tangan masuk di tangannya beliau. Yang pertama adalah Utsman bin Affan. Nanti pada saat kita bahas Utsman bin Affan, berapa banyak pahalanya Utsman bin Affan ini. Luar biasa, nanti fadilahnya kita akan sebutkan. Dan masuk Islam di tangan Abu Bakar, berarti semua perbuatan Utsman diambil pahalanya oleh Abu Bakar. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Siapa yang tidak kenal kisahnya, luar biasa. Nanti akan kita bahas juga kisahnya. Luar biasa perannya dalam Islam. Dan ini orang-orang yang terpercaya sampai ditunjuk oleh Nabi SAW. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Abdurrahman bin Auf di surga. Ditunjuk gitu kan, karena perilakunya. Kemudian Talha bin Ubaidillah juga termasuk yang masuk surga. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas yang masuk surga. Az-Zubair bin Awam yang masuk surga. Abu Ubaidah bin Jarrah yang mati syahid di perang Mu'tah, gitu kan, juga masuk Islam di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini luar biasa nih. Dan kata ahli sejarah yang lebih luar biasa lagi, Abu Bakar ini seorang pedagang. Dan orang pedagang ini, gitu kan, dia tidak pernah, dia selalu khawatir. Misal gini, antum lagi, coba pertemukan gini, kasus sederhana aja. Antum lagi dagang, lagi rame pedagang datang, gitu kan, apa pembeli, mohon maaf, pembeli lagi rame datang ke toko anda. Kemudian azan. Apa kira-kira antum lakukan? Berani nggak antum bilang, maaf ya sudah azan, habis sholat, tutup. Ada pembeli 10, masing-masing mau beli 1 juta. 10 juta masuk duit. Kira-kira bisa nggak? Hah? Ini contoh kecil saja. Ya. Jadi kalau pada saat azan tiba, berhenti, maaf ya, sudah azan, saya mau berhenti, tutup. Ikhwah, saya temukan ada orang di Makassar lakukan itu. Ada satu supir angkot ikhwah sekalian, terkenal kisahnya di Makassar. Itu kalau dia lagi jalan, yang biasa supir angkot kita tahu, semoga Allah berikan hidayah, kadang-kadang ugal-ugalan, ini enggak rapi kalau di jalan gitu kan. Ternyata dia sering ikut pengajian, taklim, pengajian sunnah di Makassar diikutin sama dia. Maka pada saat dia nak jalan nih, azan duhur nih, dia bilang, maaf Bapak Ibu sekalian, azan, saya mau sholat di masjid, yang mau ikut sholat silakan, yang tidak mau nggak usah bayar, silakan cari mobil lain. Parkir. Yang ikut sholat, dia dapat pahala orang yang sholat. Ada yang turun, mungkin ada yang ngoceh segala, dibiarin sama dia. Pokoknya sholat. Subhanallah, keluar dari masjid, penuh lagi mobilnya. Ini orang yang sidq. Benar. Allah dulu, yang lainnya urusan ke belakang. Gak ada masalah. Seperti itu contohnya ya. Abu Bakar ini seorang pedagang ikhwah sekalian. Dan pada saat dia syahadat, artinya dia mengkufuri semua Tuhannya orang-orang Mekah yang pada saat itu disembah. Dan konsumen dia terbesar adalah orang-orang Mekah. Dia tidak pernah takut kehilangan konsumennya, gitu kan. Tetap dia buktikan dan dia iklankan kalau dia sudah syahadat. Kemudian juga Abu Bakar tidak pernah ragu dalam hal-hal menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ragu sedikit pun. Dan nanti akan kita berikan banyak contoh-contoh di antara membebaskan budak-budak. Abu Bakar juga nanti akan punya berhubungan dengan masalah Isra Mi'raj. Abu Bakar juga punya ya dipukuli orang-orang Quraisy dan banyak sekali yang berhubungan dengan masalah halal yang kita jelaskan. Amr bin As ini sahabat Nabi yang terkenal sekali. Ya, pakaiannya selalu bersih, tampan orangnya, selalu wibawa. Orang kalau lihat suka sekali Amr bin As, gitu kan. Dia yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi membebaskan Mesir, Afrika, dan menjadi gubernur di Mesir gitu. Amr bin As ini, saking setiap ketemu dengan Nabi SAW, ikhwah, selalu Nabi ajak ngomong, selalu ngobrol. Jadi Amr bin As ini mengira dialah orang yang paling dicintai. Dan ini termasuk bahasan dalam akhlak Nabi SAW. Nabi selalu bermuamalah dengan orang, siapapun sama semua, gitu, sama semua. Sampai orang itu mengira dia orang yang paling dicintai. Amr bin As dengan bangga berkata, ya Rasulullah, aku ingin bertanya pada anda, depan sahabat-sahabat yang lain nih. Dia pikir karena selama ini muamalahnya Nabi khusus gitu sama dia. Lalu dia bilang, siapa orang yang paling anda cintai ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Aisyah, ya, istrinya. Lalu kata sahabat, kata Amr bin As, bukan ya Rasulullah, laki-laki maksud saya, gitu kan. Langsung kata Nabi SAW, ayahnya, maksudnya Abu Bakar. Jadi di sini Amr bin As sempat terkagetkan, dia pikir dialah selama ini orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Abu Bakar ikhwah, satu-satunya orang yang mendapatkan jaminan akan masuk dari 8 pintu surga dan akan dipanggil namanya hari kiamat dan didengar oleh seluruh orang, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man anfaqa zawjaini min syai'in minal asya'i fi sabilillah du'iya min abwabil jannah ya Abdullah hadha khair wa man kana min ahli salati du'iya min babis salah wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihad wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah wa man kana min ahli siyami du'iya min babis siyam wa babir rayyan. Ya.
Jadi di sini dikatakan barang siapa yang menginfakkan sepasang harta, maksudnya di sini adalah dia menginfakkan dirham dan dinar, itu kan, seperti itu, atau 2 hewan jantan dan betina, dari segala sesuatu di jalan Allah, dia dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Barang siapa yang termasuk orang-orang yang mendirikan solat, maka dia dipanggil dari pintu solat. Siapa yang berjihad, dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang bersedekah, dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa yang termasuk orang-orang yang berpuasa, dipanggil dari pintu puasa, dan itu namanya pintu Rayyan. Ya. Artinya gini ikhwan, semua pintu itu nanti sesuai dengan amal-amal ibadahnya orang. Ada orang yang punya di setiap pintu istana, dia bisa datangin kapan saja kalau dia mengerjakan jenis-jenis ibadah ini. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu, semua dia bisa dapat di surga? Nggak ada pintu yang tidak dipanggil, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, ya, dan aku berharap engkaulah orangnya. Engkaulah orangnya. Jadi ini pernyataan yang jelas, ya, bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ditunjuk oleh Nabi SAW termasuk orang yang dipanggil dari 8 pintu tersebut. Ada banyak orang tidak menyadari, ikhwas sekalian, bahwasanya hidup, ya, yang paling baik adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada orang ikhwah yang mencintai Nabi SAW melebihi Abu Bakar. Tidak ada orang yang mencintai melebihi Abu Bakar. Ada kisah ikhwah panjang sekali, saya ringkaskan begini. Pada saat Abu Bakar, ya, pada saat Nabi SAW sedang tawaf, dan hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Bidayah wan Nihayah, dan rawi-rawinya semua thiqat, dan Al-Haythami juga menyebutkan dalam Majma', dan juga rawi-rawinya semua dikatakan oleh Bazzar thiqat, dan Bazzar menukil riwayat ini sepanjang, selengkapnya semua, dan ini hadis sahih. Suatu hari Nabi SAW sedang tawaf di Ka'bah, kemudian tiba-tiba Nabi SAW dikeroyokin oleh orang-orang Quraisy. Pada saat dikeroyokan oleh orang-orang Quraisy, gitu kan, maka ada yang menarik baju Nabi SAW, ada yang mendorong Nabi SAW, ada yang berusaha memukul Nabi SAW, dikeroyokin, gitu kan. Dan tidak ada satu orang pun yang berani untuk membela Nabi SAW waktu itu. Sampai datangnya Abu Bakar, ya. Abu Bakar kebetulan waktu itu dikatakan adalah kepala suku Taim. Datang kemudian mendobrak orang-orang Quraisy tersebut. Dan Ali berkata, pada saat itu kami semua menyaksikan, ya, tidak ada seorang pun di antara kami yang berani membela Nabi SAW karena banyaknya orang-orang Quraisy yang mengurumuni Nabi SAW. Sampai datangnya Abu Bakar, lalu Abu Bakar memindahkan mereka satu persatu, mendorong dan memukuli satu sama yang lain sambil berkata, ya, apakah kalian mau membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku Allah? Lalu datanglah orang-orang Quraisy mengurumuni Abu Bakar sampai datangnya seseorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Ya, ini Utbah bin Rabi'ah nanti yang mati di perang Badar, terbunuh di tangan Hamzah radhiyallahu anhu, ya. Maka Utbah bin Rabi'ah pun memegang Abu Bakar lalu menghantamkan sendal yang terisikan dengan dobel karet yang keras ke wajah Abu Bakar dan menjatuhkan Abu Bakar ke tanah, lalu duduk di atas dadanya dan terus memukuli Abu Bakar sampai tidak bisa dibedakan antara hidung dan wajah Abu Bakar karena banyaknya darah yang mengalir, dan akhirnya Abu Bakar pun terpinsankan. Lalu datanglah suku Taim membela Abu Bakar sampai-sampai mereka memikul Abu Bakar, ya, dengan dengan kain, sehelai kain, dan mereka membawa ke rumahnya. Dan waktu itu Ummul Khair, ya, ibunya Abu Bakar masih ada, dan Ummu Khair pun ini duduk sambil menyangka Abu Bakar anaknya sudah meninggal dunia. Mereka terus berusaha memanggilnya, menyadarkannya, membersihkan luka-lukanya sampai sore hari. Pada saat sore hari ternyata Abu Bakar masih bangun dan ternyata dia cuma pingsan. Kalimat yang paling pertama diucapkan oleh Abu Bakar pada saat bangun, bagaimana keadaan Rasulullah Muhammad SAW dalam kondisi sakit keras, gitu kan. Lalu orang-orang sukunya yang kafir-kafir, yang memang tadinya memang membela karena kesukuan, mengatakan tinggalkan saja dia. Bukannya dia peduli dirinya, malah dia peduli dengan temannya, gitu kan. Maka Abu Bakar pun tetap mengucapkan kalimat bagaimana keadaan Rasulullah kepada ibunya. Kata Ummul Khair, waktu itu belum masuk Islam, ya. Dia mengatakan, saya tidak tahu tentang keadaan temanmu. Kata Abu Bakar, coba tanya kepada Ummu Jamil bint Khattab. Ini salah satu muslimah, sahabiat, gitu kan. Coba tanyakan kepada Ummu Jamil. Ini yang pegang buku di halaman 130, 131 ya kisahnya. 130 sampai 131. Jadi ini saya ringkaskan. Sekarang saya sedang bahas 131 di paragraf pertama. Pergilah kepada Ummu Jamil binti Khattab, tanya kepadanya,
Ummu Jamil ini kebetulan seorang sahabiat yang sudah masuk Islam gitu kan. Lalu datanglah Ummu Jamil kepada Abu Bakar, lalu berkata, Abu Bakar mengatakan, bagaimana keadaannya Rasulullah SAW? Kata Ummu Jamil, ada ibumu, Ummul Khair. Kata Abu Bakar, tidak ada masalah, sampaikan saja. Maka Ummu Jamil mengatakan dia dalam keadaan baik. Maka Abu Bakar pun mengatakan Alhamdulillah. Ya. Kemudian Abu Bakar pada saat sudah bisa bangun sedikit saja, beliau disuruhkan makan oleh Ummul Khair, ibunya. Beliau mengatakan, demi Allah saya tidak akan makan sampai saya mengetahui tentang keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai saya bertemu dengan beliau. Maka Ummul Khair pun ibunya dan Ummu Jamil meminta Abu Bakar agar bersabar dulu sampai orang-orang selesai bubar semua, ya, karena ini keadaan tadi tegang, dikeroyokin, ya, orang berkelahi pada saat itu. Setelah itu keduanya memikul Abu Bakar sampai di depan Nabi SAW, dan pada saat tiba di sana Rasulullah SAW pun mencium Abu Bakar, ya, mencium Abu Bakar, dan kaum muslimin menyaksikan masalah tersebut. Lalu Rasulullah SAW sangat terharu melihat keadaannya, hidungnya sudah hancur gitu kan, penuh dengan darah semua, dan tidak bisa ngomong pun, tergagak-gagak ngomongnya. Lalu berkata, ya Abu Bakar, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, aku tidak apa-apa, demi ibu dan ayahku tebusannya. Maksudnya biasa orang-orang Arab mengatakan begitu, misalnya Anda lebih berni daripada ibu dan ayah saya. Itu bukan sumpah, ya, tapi perkataan santun diucapkan. Tebusannya ayah dan ibuku ya Rasulullah, aku tidak apa-apa. Terus Abu Bakar mengatakan sambil menangis, dan Rasulullah SAW mengecup kepala Abu Bakar, ya, dan ini, ya, dan lalu Nabi SAW mendoakan Abu Bakar dengan doa yang baik, ya, doa yang baik. Lalu Abu Bakar sempat pada saat itu mengatakan, ya Rasulullah, ini ibu saya, Ummul Khair, orangnya baik, orangnya santun, ajaklah dia masuk Islam dan doakanlah. Maka Nabi SAW pun akhirnya, ya, mengajak masuk Islam, dan masuk Islamlah Ummul Khair pada saat itu. Masuk Islam ibu Abu Bakar, jadi ibu dan ayahnya masuk Islam. Tapi di sini diangkat oleh penulis buku, judulnya khusus tentang bagaimana cintanya Abu Bakar kepada Nabi SAW, dengan bukti dalam keadaan sakit pun tidak mau makan, tidak mau minum, ya, dalam kondisi berdarah semuanya, tetap dia membela Nabi SAW dan mendahulukan melihat beliau, memastikan keadaannya baru beliau mau makan dan minum.